warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang analisis regresi logistik. Saya Husnul Hikmah, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik adalah bagian dari analisis regresi yang digunakan ketika variabel dependen ataupun respon merupakan variabel dikotomi. Variabel dikotomi ini biasanya hanya terdiri atas dua nilai yang mewakili kemunculannya atau tidak adanya suatu kejadian yang biasanya diberi 0 ataupun angka. Saya Susi Israwati akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai contoh aplikasi dan analisis regresi logistik. Nah, di sini saya sudah buat variable view, ada 4 variabel. Nah, adapun soalnya yaitu suatu perusahaan mengadakan open recruitment untuk posisi karyawan baru yang diajukan untuk fresh graduate. Penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh nilai IPK, skor TOEFL, dan keikutsertaan mengikuti training leadership terhadap hasil kelulusan rekrutmen. Dimiliki variabel-variabel sebagai berikut. Hasil rekrutmen 1 jika lulus, 0 jika tidak lulus. Skor TOEFL, nilai TOEFL terakhir. Keikutsertaan training 1 untuk yang ikut dan 0 untuk yang tidak ikut. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu dengan membuat value label dengan mengklik titik 3 ini pada kolom values, misalnya begini. Nah, tadi saya ketik di sini 0, terus saya ketik di sini tidak lulus. Kemudian di sini saya add, terus hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita oke. Hal yang sama kita lakukan pada keikutsertaan. Kita juga buat value labelnya. Setelah itu kita klik data view. Nah, di sini saya tadi telah membuat data view, ada 26 data. Nah, langkah yang pertama kita lakukan, klik analyze, klik regression, binary logistik, klik. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah muncul data seperti ini hasil rekrutmen kita tempatkan pada dependent. Kemudian ini yang IPK masuk ke covariates, skor, kemudian keikutsertaan. Kemudian kita pilih method enter. Ini kan sudah enter, jadi tinggal kemudian klik save. Setelah klik save akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada kotak predicted values kita klik probabilities, group membership. Nah, di residuals kita klik understanding, kemudian klik continue. Oke. Kemudian klik option. Nah, akan muncul lagi tampilan seperti ini. Pada statistics and plots kita klik clarification plots, Hosmer-Lemaislow goodness of fit, casuist listing of residuals, correlation of estimate, literation history, dan terakhir CI for X. Kemudian pada kolom display kita klik add each step. Setelah itu klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul hasil dari SPS itu sendiri. Ada beberapa kolom. Ya, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Berikutnya saya persilahkan kepada pemateri berikutnya untuk menyampaikan materinya. Nama saya Rizda Febriani. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang uji overall. Nah, uji overall
dipakai untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, berikut adalah pembahasan ujinya overall pada tabel seperti ini. Nah, berdasarkan tadi tabelnya dapat dilakukan uji overall. Berikut adalah uji overallnya. Yang pertama itu tentang hipotesis. Nah, HO-nya itu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, yang H1-nya minimal salah satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, yang kedua, tingkat signifikasinya itu alfanya 5%. Nah, yang ketiga, daerah kritis. Nah, terima HO jika signya itu lebih besar daripada alfanya. Nah, selanjutnya yang keempat itu statistik uji. Nah, signya itu 0,07, nah lebih kecil dari alfanya itu 0,05. Nah, yang kelima, keputusan, maka tolak HO. Nah, keenam, kesimpulannya itu dengan alfa 5% berdasarkan pada data bahwa minimal ada salah satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, uji yang selanjutnya adalah uji overall yang kedua pada tabel model summary. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, dari hasil tadi dapat diuji hipotesis dan nilai valuenya dapat dilihat pada kolom sig. Nah, dalam masing-masing variabel. Nah, berikut adalah uji overall keduanya. Pertama itu adalah hipotesisnya. Hipotesisnya H0-nya itu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, H1-nya minimal ada salah satu variabel independennya berpengaruh terhadap variabel dependennya. Yang kedua, tingkat signifikansi. Itu alfanya itu 5%. Nah, yang ketiga itu daerah kritis. Tolak H0-nya jika min 2 log-nya itu likelihood-nya itu lebih besar square tabelnya. Nah, yang keempat, statistik ujinya. Min 2 log likelihood 22.576 lebih besar child square-nya tabel 7.815. Nah, keputusannya itu maka tolak H0. Kesimpulannya, dengan alfa 5% berdasarkan pada data bahwa minimal ada salah satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya uji parsial terhadap hasil yang telah diperoleh dari SPSS, yaitu output blok 1. Nah, uji ini pada variabel in the equation. Hasil tersebut berisi tentang variabel yang signifikansi terhadap variabel dependennya. Nah, dengan cara mengeluarkan variabel yang tidak signifikan terhadap variabel dependen. Nah, variabel yang tidak signifikan yaitu variabel tool. Nah, berikut hasil dari SPS-nya. Nah, berdasarkan output dapat dilihat dari uji hipotesisnya. Nilai p-value dapat pada kolom sig pada masing-masing variabel. Nah, yang pertama itu uji hipotesisnya. Nah, H0-nya itu 0 variabel independen tidak terpengaruh terhadap hasil dependennya. Yang H1-nya itu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, yang kedua, tingkat signifikansinya itu alfanya 5%. Nah, yang ketiga itu daerah kritis. Tolak H0 jika signya lebih kecil dari alfa. Nah, keempat itu statistik uji dan keputusan. Nah, seperti tabel pada layar ini. Nah, kelima, kesimpulannya dengan alfa 5% berdasarkan pada data bahwa yang variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau dapat dikatakan variabel IPK dan variabel keikutsertaan training tidak berpengaruh terhadap variabel hasil rekrutmennya. Materi selanjutnya itu tentang penentuan model. Nah, setelah melakukan uji overall dan uji parsial tadi, selanjutnya melakukan penentuan model yang didapatkan pada output tabel variabel in the equated column yang bagian B.
Nah, seperti ini gambarnya. Dari hasil tadi dapat disusun bahwa model regresi logistik sebagai berikut dengan X1 sebagai variabel IPK dan X2 sebagai variabel training sebagai variabel yang signifikan. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, pada khusus yang kedua yaitu menginterpretasikan nilai ODDS ratio untuk masing-masing variabel yang didapatkan hasil pada tabel variabel inequation pada kolom XP atau B. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, dari gambar tadi didapatkan bahwa interpretasi kemungkinan hasil rekrutmen karyawan di perusahaan akan memberikan keputusan untuk lulus di perusahaan dengan nilai IPK sebesar 12,081 kali dari karyawan tidak lulus. Nah, dapat disimpulkan bahwa setiap penambahan satuan nilai IPK dan akan menambahkan sebesar 12,081 pada variabel keputusan hasil rekrutmen. Nah, kemungkinan bahwa keikutsertaan training karyawan akan memberikan keputusan karyawan untuk lulus di perusahaan berdasarkan mengikuti training sebesar 0,115. Nah, kali dari karyawan tidak mengikuti training. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa setiap penambahan satu satuan keikutsertaan training akan menambahkan sebesar 0,115 pada variabel keputusan hasil rekrutmen. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Nah, materi selanjutnya yaitu uji kecocokan model. Nah, di sini uji tersebut didapatkan pada hasil tabel Hosmer dan Lomshaw test. Nah, dari hasil penelitian tersebut dapat dianalisis menggunakan uji hipotesis dengan sifat p-value-nya yaitu pada kolom SIG pada masing-masing variabel. Yang pertama yaitu hipotesis. H0-nya yaitu model sesuai dengan data. H1-nya yaitu model tidak sesuai dengan data. Yang kedua yaitu tingkat signifikasi. Alfa sama dengan 5%. Nah, yang ketiga yaitu daerah kritis. Tolak H0 jika signifikansi lebih kecil daripada alfa. Nah, yang keempat yaitu statistika uji. P-value sama dengan 0,907 lebih besar alfa sama dengan 0,05. Nah, yang kelima yaitu keputusan gagal tolak H0. Nah, kesimpulannya yaitu dengan alfa sama dengan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model yang telah didapatkan sesuai dengan data. Nah, selanjutnya yaitu interpretasi odds ratio. Berdasarkan tabel variabel in the equation column, pada persentase variabel yang diprediksi, model dikatakan mampu menolak dengan sebesar 76,9%, atau semua data pada variabel independen yang dianalisis sebesar 76,9% berpengaruh terhadap sifat variabel dependen, mengkritikan parameter konstanta dengan jumlah total data yang diobservasi sebesar 26 data dan ada 20 orang yang lulus. Itu memperkuat keputusan. Untuk kecil yang tidak lulus didapatkan persentase korek sebesar 81,3%, dan untuk yang lulus didapatkan persentasenya korek sebesar 70,0%, yang berpengaruh terhadap variabel dependen yang mengikuti parameter keputusan. Nah, berdasarkan pada hasil output pada gambar 3.8 dapat dijelaskan bahwa kemampuan variabel independen atau variabel TOF, variabel IPK dan variabel
keikutsertaan training dapat menjelaskan variabel dependen atau variabel hasil rekrutmen dapat menjelaskan variabel dependen atau hasil rekrutmen sebesar 4,43% ke dalam model dan sisanya sebesar 95,57% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Selanjutnya pada kasus yang C, yaitu seorang dengan skor TOEFL yang didapatkan 550, IPK sama dengan 3,70 dan mengikut training menghitung peluang lulus didapatkan peluang lulus rekrutmen karyawan di perusahaan adalah sebesar 9,99%. Nah, dari kasus tersebut dapat dianalisis atau dapat disimpulkan bahwa satu, dengan menggunakan uji overall didapatkan kesimpulan bahwa IPK, TOEFL, dan keikutsertaan training berpengaruh terhadap hasil kelulusan. Dan yang kedua yaitu dengan menggunakan uji perihal didapatkan kesimpulan bahwa IPK dan keikutsertaan training berpengaruh terhadap hasil kelulusan. Nah, dan selanjutnya yaitu ada tujuan menggunakan analisis regres logistik. Adapun tujuannya yaitu menghitung peluang. Persamaan yang diperoleh dari proses regres logistik dapat digunakan untuk menghitung peluang responden di luar responden yang termasuk dalam penelitian. Contoh yang dapat dipahami adalah proses pengajuan kredit. Pihak bank biasanya melakukan evaluasi layaknya seorang layak atau tidak untuk menerima kredit pelajaran kredit pinjaman dari bank. Seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, saya Andi Tandriangka akan membahas tujuan menggunakan analisis regresi logistik, yaitu menghitung peluang. Persamaan yang diperoleh dari proses regresi logistik dapat digunakan untuk menghitung peluang responden di luar responden yang termasuk dalam penelitian. Contoh yang dapat dipahami adalah proses pengajuan kredit. Pihak bank biasanya melakukan evaluasi kelayakan seseorang layak atau tidak untuk menerima kredit pinjaman dari bank. Beberapa pertanyaan diberikan kepada pihak bank terhadap calon penerima kredit. Pertanyaan yang diberikan seputar karakteristik variabel calon penerima modal tersebut merupakan variabel independen yang akan diinput oleh petugas bank ke dalam model. Dari beberapa variabel yang dipertanyakan, itulah petugas bank dapat menentukan peluang calon penerima kredit tersebut untuk bisa mengembalikan pinjaman atau tidak, nilai antara 0 sampai 1. Tentunya model yang digunakan oleh petugas bank adalah model regresi logistik berdasarkan data-data peminjam sebelumnya. Dalam model tersebut terdapat komponen bahwa biasanya peminjam yang memiliki pendapatan di bawah sekian dengan pinjaman yang telah dimiliki sebelumnya, ditambah tanggungan kerja sekian memiliki peluang untuk mengembalikan pinjaman sebesar sekian, nilai 0 sampai 1. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan maaf apabila ada salah kata dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.